siapakah yang kamu cari? Inilah awal mujizat bahwa Yudas telah diserupakan dengan Yesus. Tidak masuk akal ada orang diserupakan. Bagaimana mungkin? Karena pada malam Yesus ditangkap sampai dengan dia membawa kayu salib, prosesinya itu banyak sekali. Selain murid-murid Yesus, tentara Romawi yang menyalib. Halo teman-teman seiman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin membahas tentang, sekali lagi, videonya Natalia Iriani. Mudah-mudahan teman-teman tidak merasa bosan atau apa. Kita harus mendoakan dia, kita harus memaklumi apa yang dia sampaikan memang masih jauh dari Alkitab. Karena pada video kali ini, lagi-lagi Natalia Iriani itu membahas tentang Alkitab kita, membahas tentang firman Tuhan. Yang saya tidak mengerti ya, kenapa dia nggak ada bosan-bosannya, masih saja belum move on gitu loh, meninggalkan firman Tuhan Yesus. Karena dia membahas Alkitabnya orang Kristen, mari kita tanggapi, mari kita luruskan. Pada videonya kali ini, dia membahas tentang siapa yang disalib. Dia mengangkat dari firman Tuhan di Alkitab Matius 27 ayat 5 sampai 8, dan dia membandingkan dengan Kisah Para Rasul 1 sampai 18. Di situ dia membahas bahwa yang disalibkan di situ bukan Yesus tetapi Yudas, dan dia membahas tentang kematian Yudas yang ada pada Matius dan Kisah Para Rasul. Dia membandingkannya, ada dua yang katanya kontradiksi. Sebentar, saya bacakan dulu yang dalam Kisah Para Rasul ya. Saya bacakan dulu yang ada pada Matius 27 ayat 5 sampai 8. Maka ia pun melemparkan uang perak ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai sekarang disebut tanah darah. Ini bahasan dia tentang uang yang dipakai oleh Yudas untuk membeli sebidang tanah. Karena di dalam Kisah Para Rasul yang disebut membeli tanah di situ adalah Yudas. Di sini lagi-lagi Natalia itu menurut saya nggak penting banget deh. Dia membahas siapa yang beli tanah itu gitu loh. Apakah Yudas? Apakah yang disebut dalam Matius di sini yang membeli imam-imam kepala? Ini yang dibahas oleh Natalia. Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Dari Matius 27 ini, kita bisa menyimpulkan bahwa yang membeli tanah adalah para imam kepala. Sedangkan di Kisah Para Rasul, enggak. Di Kisah Para Rasul, yang beli tanah adalah Yudas. Nah, jadi gimana nih? Yang benar yang mana? Mengapa saya merasa perlu untuk menanggapi hal ini? Karena ini penting sekali. Dalam kekristenan, kita percaya bahwa prosesi penyaliban itu jelas sekali yang disalibkan adalah Tuhan Yesus. Tidak pernah ada orang yang menggantikannya, atau kalau orang dalam Al-Qur'an, Natalia bilang itu adalah orang yang diserupakan. Yang diserupakan itu Yudas, diserupakan, dan Yudas itu diserupakan seperti Tuhan Yesus. Saya tidak mengerti bagaimana bisa orang diserupakan. Oke lah, pembahasan dia memang
blunder nggak jelas ya, pembahasan dia blunder nggak jelas. Katanya pada waktu Yudas mati itu tertelungkup, perutnya terbuka, darahnya terbuka di tanah. Karena perutnya terbuka, kemudian makanya tanah itu disebut tanah Hakal Dama atau tanah darah. Itu dikarenakan pada waktu Yudas disalib, dipastikan apakah sudah mati atau belum, itu perutnya ditusuk sehingga dia jatuh di tanah. Padahal tanah Hakal Dama yang disebut sebidang tanah tersebut itu jauh daripada Golgota, jadi tempatnya tidak sama. Kalau menurut Kisah Para Rasul dan Matius ini, Yudas sesudah dia merasa bersalah, kemudian dia membawa uang itu, dilemparkannya, dan dia pergi mati menggantung diri. Kemudian kalau dalam Kisah Para Rasul, di situ diceritakan dia membeli sebidang tanah dan tidak ada seorang pun yang tahu sampai dengan dia mati. Kemungkinan ini ya, dia menggantung diri di tanah tersebut. Saya sudah pernah mendengar cerita ini. Kalau orang menggantung diri, itu kan tidak mungkin rendah, ada di pohon. Setelah menggantung diri, kemungkinan dia jatuh karena sudah cukup lama. Kalau tubuhnya, mayatnya itu sudah lama jatuh ke tanah, itu tanah si perut itu akan terbuka dengan sendirinya dan perutnya akan terburai gitu ya. Disitulah kita tidak membahas, kalau kita sebagai orang Kristen, kita tidak membahas siapa yang beli tanah itu untuk apa juga, itu kan nggak penting banget gitu loh. Karena kekristenan di sini yang penting adalah Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, dan itu tidak bisa diingkari oleh orang-orang karena yang menyaksikan itu banyak sekali. Selain murid-murid Yesus, selain tentara Romawi yang menyalibkan, kemudian siapa lagi? Ada banyak orang yang menyaksikan penyaliban tersebut. Tidak mungkin tiba-tiba digantikan orang oleh Yudas atau orang yang diserupakan. Nggak masuk akal gitu. Tidak masuk akal cerita ada orang diserupakan. Bagaimana mungkin? Karena pada malam Yesus ditangkap sampai dengan Yesus dibawa ke depan penghakiman, sampai dengan dia membawa kayu salib, prosesinya itu selalu diikuti orang-orang. Saksinya banyak dan orang-orang itu pada saat itu masih hidup. Jadi teman-teman, mudah-mudahan ini Natalia Iriani, makin seringlah kamu membaca Alkitab ya, supaya kamu kembali ke jalan yang benar. Dan kalau memang kamu betul-betul sudah menjadi mu'alaf, ya sudah, jangan bicara mencomot, membuka kitab suci orang lain, sudah nggak usah. Sekarang bahas aja kitab sucimu sendiri gitu loh. Bahas kitab sucimu sendiri. Kalau tidak ingin kamu ditanggapi oleh orang yang kitab sucinya seenaknya kamu tafsirkan gitu. Siapa sih yang berhak menafsirkan? Ya pemilik kitab suci itu. Kalau orang lain ya nggak perlu menafsirkan, dan ngapain juga gitu kan? Ngapain juga? Kalian masih membahas kitab suci orang. Sekian dulu teman-teman. Mudah-mudahan meskipun sedikit penjelasannya, mudah-mudahan memberkati dan ada yang bisa kita dapatkan. Dan kita berdoa semoga Natalia Iriani dijamah kembali oleh Tuhan dan dia kembali menjadi anak Tuhan. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.